Udah ketemu sama bapaknya Bianca? Udah ya? Udah, tapi momennya emang kurang. Kasih tahu dong. Oh, iya. Ingatlah Pegasus, yang artinya adalah pensiun, gak susah. David sama Bianca nikah. Halo semuanya, apa kabar? Back with me, Danar Gumilang. Welcome to Trust Your Spark Podcast, di mana di episode kali ini gue tuh happy banget. Happy banget kenapa? Karena kita akan ngebahas mengenai sesuatu yang memang sudah dihadirkan oleh DBS for the past 7 years. Ini adalah tahun ke-7 untuk menghadirkan satu series yang memang menceritakan banyak hal di sana. Banyak pergerakan mengenai keluarga, cinta, keuangan, dan lain sebagainya. Tanpa berpanjang lebar, di season ke-7 menghadirkan cast yang sama seperti di season ke-6 dan sudah hadir di tengah-tengah kita, Bianca and also David. Halo. Kayak gitu ya. Ada Jeremy dan juga Agnes. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya. Hai Agnes, Jeremy, apa kabar? Good. Baik, puji Tuhan. Thank you so much for your time hadir di sini. Semakin penasaran dengan karakter-karakter kalian. Tapi gini, kemarin itu tuh kalau nggak salah di episode ke-5, if I'm not mistaken, episode ke-5, ada ya ayahmu lagi sedang tidak baik-baik saja. Is he okay now? Cik, gitu. Is he okay now? Is your dad? Is your dad? Tanya sendiri dong. Okay now. Udah ketemu sama bapaknya Bianca? Udah ya? Udah, tapi momennya emang kurang. Kasih tahu dong. Oh, iya. Kasih tahu dong yang udah nonton. Tapi maksudnya kalau ngomongin tentang ya nggak tahu ya, kayaknya memang ayahmu lagi bingung juga setelah kafe ditutup. Terus juga gimana? Well, struggle pasti ada karena kan lumayan ada big changes di hidupnya gitu, dan dia orang yang biasa produktif, sekarang lifestyle-nya tuh cukup mundane ya, cukup predictable ya, dari bangun pagi sampai tidur lagi tuh. Apa aja yang dilakuin ya. Jadi sebenarnya sih dia butuh spark lagi di dalam hidupnya untuk bisa lebih merasa bahwa even though he's older now, he still is the man that he used to be gitu loh. Tapi memang sebenarnya kalau ngomongin tentang cerita ini sebenarnya very relate, apalagi ketika kita dalam tanda kutip ngerasa menjadi seorang sandwich generation gitu kan ya. Banyak hal yang harus diperhatikan, ke atas, ke bawah, bahkan diri kita sendiri. Somehow ada momen-momen di mana ngerasa kayak apa nih yang harus gue lakuin ke depan gitu. Mau mikirin ke depan aja agak lumayan pusing karena memang banyak hal, tapi kayak agak terbentur ke sana kemari. Ini apakah kalian in your real life gitu ya, maksudnya memikirkan itu semuanya kah ke depan, terutama dalam dunia finansial ya, maksudnya secara finansial apakah memikirkan ke depannya seperti apa, gimana? Banget sih, apalagi dengan zaman sekarang kan kita in this economy era gitu ya. This economy era, kita itu gampang banget konsumtif, dikit-dikit matcha latte. Which is fine, by the way. Which is fine, I like matcha. It is fine, gitu. Tapi kita sangat mudah dan kita sangat terekspos dengan lifestyle konsumtif itu. Yes. Jadi kadang kita malah nggak mikirin jauh ke depannya akan seperti apa. Ya kan? Kita mikirinnya sekarang aja. Yang akan kita bisa nikmati hari ini. Yang akan bisa membuat kita terlihat lebih keren. Dengan apa yang kita beli. Berarti konsumtif ya kan? Gitu ya? Iya, konsumtif, very konsumtif. Dan semuanya itu terekspos dengan mudah. Dan in a very frequent manner. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang teknologi itu sendiri, ibaratnya jadi kayak pisau bermata dua gitu ya nggak sih? Ada yang somehow bisa membuat kita jadi kayak mungkin konsumtif, tapi somehow bisa membuat kita pun juga jadi orang yang akhirnya melek terhadap banyak hal, termasuk finansial. Bisa banget. Ya nggak sih? Karena memang sekarang ini secara finansial lewat gadget aja kita bisa nih masukin kayak ibaratnya mau masuk ke instrumen apa, let's say kayak deposito, mungkin reksadana dan lain sebagainya. Karena memang in our palm, in our gadget kita bisa mendapatkan itu semuanya, ya nggak sih guys? It's very accessible sekarang. Accessible. Tapi kalau boleh nanya, kalian umurnya berapa sih? Cik, langsung aja gitu, ini sebenarnya agak lumayan personal, tapi kalau boleh nanya, berapa sih umurnya? Aku ini kok proud. Aku 31. Ah, 31. Aku 21. Hah? 21. Jujur banget ya sih responnya. 21 sebelum Masehi. Thank you for the reaction, by the way. Thank you so much. Ini acting gue bagus. Bagus. I'm 30 tahun saya.
Ya beda tipis you're lah. 30. I'm 30. You're 31. She's Yes. 31. Oke, luar biasa. Tapi di umur 30 tahun ini, 30 tahunan ini, sudah memikirkan pensiun belum? Langsung gitu ya pertanyaannya, karena gini teman-teman semuanya, aku mesti bilang, karena memang beberapa temanku, which kita nggak begitu jauh usianya gitu ya, ada yang memikirkan mau pensiun muda dan lain sebagainya. Emang umurnya berapa, Mas? Saya kelahiran 2000 tahun yang lalu. Oh enggak ya, 36. Oh, 2000 tahun. Lucu loh. Kelahiran 2000 tahun yang lalu. Jadi 36. Maksudnya memang ada orang-orang yang berpikir bahwa oh mungkin 45. Karena memang orang kan mikirnya retire itu kan 60, 50 dan segala macemnya gitu. Udah kepikiran belum sih sama kalian tentang pensiun atau mungkin kata pensiun tuh udah terpikirkan kan belum sama teman-teman? Kalau aku pribadi, yes, of course. Oke. Karena balik lagi kayak tadi, social media is a double-edged sword. Dan aku cukup beruntung bisa mendapatkan banyak pelajaran soal financial literacy. Jadi aku udah mulai invest tuh. Udah mulai cari-cari instrumen investasi. Kayak gitu. Dan misalnya, dan aku sendiri pun juga udah naro uangku di beberapa instrumen investasi gitu ya. Dan di DBS Digibank sendiri kan juga udah ada 150-an lebih pilihan produk yang udah dikurasi juga tuh sama tim ahli DBS. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya kita mau reksadana atau obligasi, it's more accessible and it's easier for us yang nggak terlalu paham soal instrumen investasi karena akan dibantu lewat aplikasi itu sendiri. Iya gitu. benar sih ya, apalagi kalau misalnya ngomongin tentang berinvestasi tuh balik lagi apakah kita orang yang high risk high return, apakah mungkin orang yang kayak aduh aku tuh maunya yang santai-santai aja, kayak aku terlalu deg-degan sama diriku karena sendiri I believe gitu that ya. each instrument tuh juga cater to different personalities gitu. Setuju sih, Iya, setuju. gitu. Jeremy sendiri gimana? Ya, Tentang aku juga. kita ngomongin pensiun dulu, apakah memang udah kepikiran pensiun ataukah justru malah memang sekarang masih mencari-cari kira-kira mana nih instrumen-instrumen keuangan yang baik untuk seorang Jeremy dan juga mungkin keluarga? Ya. Buat aku sendiri sih sebenarnya in my line of work sekarang itu nggak ada kata pensiun. Oke. Cuma I do think about like having a life at the older age where I can enjoy everything, not just like work, you know. Aku juga udah punya anak dan itu juga membuat aku berpikir kayak nanti anak udah gede, gue sama istri gue pengen nikmatin hidup gitu, gitu kan. In your apa ya imagination ketika sudah you're getting older, pada saat itu bersama dengan istri akan melalui masa-masa di mana? Di mana-mana. Oh jalan-jalan gitu ya? Pengennya sih kemana-mana. I want to travel the world. Oh gitu, you want to travel the world. Ibaratnya ketika pensiun tuh ada satu obrolan yang menurut gue ini catchy banget dan akan gue ingat sampai kapanpun dan akan menjadi sebuah afirmasi teman-teman semua. Ingatlah Pegasus, yang artinya adalah pensiun nggak susah. Bukan begitu? Cakep ya, itu menurut gue tuh keren banget loh, pensiun nggak susah karena ya nggak bisa dipungkirin. Sekarang ini banyak orang-orang yang mungkin, sorry ya, maksudnya ini ada banget di kehidupan kita, orang yang sudah pensiun, which mungkin adalah orang tua yang akhirnya dalam tanda kutip memikirkan bahwa anaknya itu adalah investasi mereka. Ini apa yang kita tabur itu yang kita tuai, nggak seperti itu ya nggak sih guys? Betul. Yes. Ya kan, ya? Karena I believe kalau misalnya udah tua, I still want to work, I still want to be productive. Kayak yang Jeremy bilang, in our line of work, berharapnya sih afirmasinya amin, masih bisa syuting, tapi sambil keliling liburan juga. Mantep. Gitu. Ini enak banget rasanya ya. Iya gitu, soalnya ya it's more rewarding that way. Yeah. Nah, ini kalau misalnya tadi Agnes bilang udah lewat dari DBS Digibank, ya kan ya, aplikasi yang luar biasa itu. Kalau dari Jeremy sendiri, ini bersama dengan istri ngebahas juga nggak sih mengenai kedepannya mau seperti apa, dana yang datang, apakah mungkin mau dimasukin ke pos-pos tersendiri, terutama sekarang udah ada anak, apa nih yang mungkin lagi dibahas atau mungkin sudah punya bahkan? Ya, itu prioritas utama kita sih untuk menjamin masa depan anak-anak kita. Jadi produk yang aku dan istriku pertimbangkan itu sebenarnya Manulife Prime. Oke. Dari Yang bisa dibeli DBS. di DBS ya kan? Bisa ya? dibeli di DBS. Jadi produk asuransi ini itu yang aku suka pribadi dan aku yakin semua orang juga pasti bakal suka ya. Because in this economy,
This ekonomi era. We need this. Karena penting banget untuk punya produk asuransi yang warisannya itu nggak tergerus inflasi. Bener. The interesting fact is, dalam 10 tahun, itu biaya tanggungannya akan meningkat sebanyak 150%. Uang pertanggungannya kan? Yap. Oke. Uang pertanggungannya akan naik sebanyak 150%, sorry. Dan dalam 25 tahun, UP-nya akan meningkat sebanyak 200%. Wah, itu sih luar biasa banget ya. Wah, kayaknya jadi biasa. legacy banget loh ketika kita punya sebuah hal yang nantinya akan bisa membantu kita sendiri gitu kan. Yap. Bayangin UP 150% dalam 10 tahun, terus juga 25 tahun bisa jadi 200% tuh luar biasa ya. Membantu anak-anak sih. Iya benar. Concern aku yang terbesarnya ke situ. Betul, apalagi kalau ya sudah berkeluarga juga gitu kan Ya. ya. Tapi ini balik lagi deh, kita mau ngebahas mengenai yang lagi hot-hotnya gitu ya. 10 episode mendatang akan hadir. Ini ibaratnya kayak lagi ngomongin ini langsung jumping kita ngomongin tentang HW lagi, HW7. Heartworks 7 season 7 yang tinggal 10 episode lagi yang bisa teman-teman tonton di Instagram dan juga YouTube channel Bank DBS Indonesia dan juga di TikTok yaitu di DBS Digibank. Yap. 10 episode mendatang akan ada cerita apa? Langsung gitu minta spoiler dari Kasya langsung, boleh gak sih? David sama Bianca nikah. Hah? David sama Bianca nikah. Jadi memang David sama Alexa nggak ada apa-apa? I don't know. I don't want to know. Jangan, nggak usah gitu dong, jawabnya biasa aja. Kan gue cuma meeting sama dia. Sorry, ini mohon maaf nih. Boleh saya closing kalian ngobrol itu ya? Boleh nggak sih? Nggak boleh gitu ya? Jangan dibawa ke podcast dong. Tapi mungkin kan Bianca pun juga ada Peter. Iya, nggak bisa move on dia. Nggak bisa move on kan? Jadi beneran dia nggak bisa move on? Nggak bisa. Jadi kalian ini masih HTS? Ada muka gue di Zoom. Apa? Masih HTS-an? Jawab. Gimana? Well, Nggak tahu gue. Gue nggak tahu. Okay. Aku nggak Let me just tahu. say this. We're definitely cordial. Oke. That's a mouthful. Oke, mendingan buat teman-teman semuanya biar gak jadi kayak gue di sini dibikin penasaran, tonton aja setiap Selasa dan juga Jumat jam 5 tayang. Tayang. Di tayang. Jangan lupa pokoknya di tayang Selasa dan Jumat. Silakan dipromosiin sendiri ke teman-teman semuanya. Hi all. We're back. Kita kompak banget. We're back. We're back. Jangan lupa Nonton DBS Heartworks setiap hari Selasa dan Jumat jam 5. hanya di social medianya. TBS. Ada di Instagram, YouTube. TikTok. Tapi TikTok beda username. Namanya? Lu dong. Gue kalau gitu nih, gue bantuin DBS Digibank. Itu adalah username dia, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Boleh? Minta tolong nih penonton bayaran di luar sana. Thank you banget loh Jeremy. Thank you banget Agnes yang hadir di sini. Pokoknya kita terus ngajakin teman-teman semua untuk nonton Heartworks season ke-7 yang masih akan berlangsung 10 episode lagi tentunya di sosial media dari DBS Indonesia.